Hai Super Fighters, welcome back to Super One Gen Z Talk. Ini episode 15 guys. Apa itu? Judulnya adalah Pancasila, Fondasi Kebangsaan dan Identitas Negara. Kenapa sih menurut kalian Pancasila itu dijadikan dasar negara? Rasa nasionalisme yang perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari itu kan ada, dan itu tuh terrealisasi kalau kita nggak punya rasa nasionalisme. Ya kayak tadi tuh, ketemu sama orang beda dikit berantem kita. Contoh tantangan lain nih, mungkin di luar sekolah atau dimanapun, yang pasti terutama ya mempengaruhi sifat nasionalisme di dalam remaja. Terapkan Pancasila, terapkan nilai nasionalisme, lestarikan mereka karena Indonesia tanpa ada kata one, satu itu bukan Indonesia. Only on Super One Gen Z Talk. Hai Super Fighters, welcome back to Super One Gen Z Talk. Bersama saya Kristio Bagus Timothy Dan saya Jessica Loren. Nah, gimana ini Jessica? Di episode sekarang kita ini bahas apa Jessica? Bahas apa ya Tio? Kayaknya saya dengar scriptwriter. Oh, Waduh. Sorry. Kebawa. Nah, ini ada TV. Udah ke-spill. Iya. Ini episode 15 guys. Apa itu? Judulnya adalah Pancasila, Fondasi Kebangsaan dan Identitas Negara. Keren banget ya. Berarti kita di sini tuh bahas apa? Nasionalisme. Iya, tentang patriotisme gitu ya. Tapi kita nggak sendirian nih Tio. Oh, nggak sendirian. Iya, kita ditemenin sama dua teman kita yang lain. Dua teman. Oh, siapa aja? Siapa ya? Boleh nih perkenalkan diri, nama, kelas. Halo, silakan. Oke, halo semuanya, nama saya Megan Gunadi Brata dan saya dari kelas 11.5. Dan saya Timothy Theophilus, saya dari kelas 10.3. Weh, ini guys, teman-teman berbincang kita hari ini di episode ke-15 yang membicarakan tentang Pancasila dan ada sifat nasionalisme yang dimana menjadi fondasi kebangsaan dan identitas negara. Nah, ini dua tamu ini akan menjadi calon generasi bangsa guys. Nah, kalau mungkin ya kita coba merefleksikan kayak gitu lah ya. Kita kembali mengingatkan pikiran mereka apa saja Pancasila. Nah, Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keren. Oke. Pas ya, ini mantap, pas. Nah, kalau misal setelah itu kita tahu Pancasila ini ada 5 nih ya. Nah, kita coba pertanyaan yang cocok buat mereka apa nih tentang Pancasila? Apa ini? Berarti, ini kenapa Pancasila itu penting? Nah, kalau penting buat bahasa Indonesia, padahal bahasa Indonesia ini kan ya kayak istilahnya itu negara-negara biasa gitu. Nah, menurut kalian ini Pancasila kok penting bagi Indonesia? Saya ini penasaran, menurut kalian gimana? Dari Kak Megan. Oke, sesuai pengertiannya sendiri, Pancasila itu merupakan dasar negara atau sesuai judulnya kita ya, fondasi. Jadi semua tindakan atau aktivitas yang dilakukan dari kita sendiri itu perlu fondasi. Kita perlu pedoman apakah tingkah laku yang kita lakukan itu benar atau salah gitu ya. Jadi kita harus punya patokan gitu. Oh, kita mau ngapain? Oh, kalau misalnya ada masalah ini atau situasi ini kita harus ngapain? Nah, kita bisa berdasar dari Pancasila itu sendiri gitu. Oh, kalau dari Timothy sendiri? Sama, dia itu Pancasila itu adalah sebuah dasar yang penting dalam negara kita. Mengapa? Tanpa Pancasila kita tuh kayak bagaikan nggak ada perekat, nggak ada lemnya gitu. Karena kita ini dari berbagai suku, ras dan agama yang berbeda-beda. Itu yang membuat kita tuh gampang terpecah karena dari ada perbedaan tersebut. Karena kan persatuan itu kan nggak ada yang seragam gitu kan semuanya gitu kan. Nah, oleh karena itu ada Pancasila ini yang membuat kita itu dari yang beragam-ragam banyak ini bisa bersatu gitu. Jadi sekaligus perekat juga dia itu sebagai panduan dalam bangsa kita gitu, sebagai petunjuk. Kita tuh harus apa dari 5 sila tersebut, kita tuh
mesti melakukan apa gitu loh. Oh baru ingat ya saya kalau Indonesia tuh beragam ya. Banyak Dari macamnya ya. agama budaya banyak banget. Iya sih baru ingat saya. Ternyata Pancasila itu buat istilahnya menggabungkan mereka ya. Benar. Oh iya. Nah, tadi kan itu Pancasila dijadikan sebagai fondasi, sebagai pedoman. Nah, aku tuh penasaran, kenapa sih menurut kalian Pancasila tuh dijadikan dasar negara gitu, dijadikan dasar dari semua peraturan yang ada di Indonesia, hukum-hukum di Indonesia kayak gitu. Mungkin dari siapa Tio? Capcip sebenarnya Timothy. Oke. Tadi pertanyaannya kan mengapa Pancasila dijadikan dasar negara kita? Karena Pancasila itu simpel aja. Dia isinya cuma ada 5 tapi bisa berarti banyak. Dia itu mencakup banyak hal yang mengartikan ke banyak hal yang kayak contohnya gitu persatuan Indonesia. Kita ini yang berbeda-beda itu bisa disatukan dengan Pancasila. Hebat nggak tuh? Betul. Hebat banget. Kita berapa suku, berapa bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Iya. Nah itu keren karena ya. ada Pancasila itu. Kalau misalnya nggak ada Pancasila gini, kita ketemu sama yang lain beda dikit, beda 1%, beda bapak aja udah berantem kita gitu kan. Iya sih. Nggak salah ya. Makanya itu. Saya kalau sudah beda bahasa kita bicaranya sulit. Nah, Iya. jadi kayak gitu. Oh iya keren. Dari Kak Megan gimana? Oke, kalau dari saya Pancasila ini terbentuk dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai ini nilai-nilai yang sudah berhasil diterapkan sebelum adanya Pancasila gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai ini sudah berhasil diterapkan gitu ya, kenapa nggak dilanjutkan gitu ya? Nah, akhirnya terbentuklah Pancasila. Jadinya Pancasila ini akhirnya dijadikan sebagai pondasi negara Indonesia gitu. Oh, Iya. keren sih ya, keren. Oh iya, Jessica, aku ini penasaran sama mereka. Coba kamu tanyakan apa sih tokoh Pancasila atau tokoh negara gimana? Coba Menurut tanya. teman-teman ada nggak sih kayak sosok pahlawan Betul, gitu sosok pahlawan. yang menjadi inspirasi buat kita tetap mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi di betul. zaman muda ini? Dari Kak Megan coba. Oke, kalau tokoh yang menginspirasi saya yaitu R.A. Kartini, yaitu seseorang yang memperjuangkan hak-hak wanita gitu ya. Jadi pada saat zaman dulu gitu ya kan hak-hak perempuan ini masih belum diakui ya. Tapi meskipun begitu, R.A. Kartini ini masih bisa punya willpower ibaratnya untuk memperjuangkan hak-hak itu. Jadi yang saya lihat, yang menginspirasi saya itu ya semangatnya R.A. Kartini itu sendiri. Wih, keren. Kalau Bagus dari juga. Timothy, Ya kalau dari aku tuh kita contoh aja dari peristiwa G30 SPKI itu Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani itu dia rela mengorbankan dirinya demi keselamatan Pancasila, keselamatan bangsa kita sendiri. Karena ada tuh penyusup-penyusup komunis yang pengen masuk dan mengganti ideologi negara kita dari Pancasila itu menjadi negara yang komunis. Itu tuh kan betul. wah itu nggak sesuai banget, nggak cocok banget, berlawanan dengan ideologi kita Pancasila. Dan itu tuh juga bisa berbahaya buat bangsa kita sendiri. Kayak misalnya yang komunis itu kan kita kan semua satu untuk semua, mereka punya itu semua untuk satu. Kebalik ya. Makanya itu kan berlawanan dengan kita. Itu tuh makanya yang diperjuangkan gitu toh. oleh Jenderal Ahmad Yani supaya tidak terganti ideologinya. Keren. Oke, kalau Tio sendiri Wah, mungkin. saya ini tuh tokoh pahlawan yang saya inspirasikan itu adalah Jenderal Sudirman. Karena Jenderal Sudirman itu kan dengan taktik, dengan kepintarannya, lalu juga beliau itu bisa tetap semangat membela Indonesia di saat beliau sakit sampai ditandu. Nah itu bayangkan aja kalau anak-anak sekarang disenggolnya langsung jatuh kan. Beda sama Jenderal Sudirman. Ditembak 4 kali 5 kali tetap mau membela Indonesia. Keren banget. Kalau dari Jessica sendiri? Kalau aku sendiri mungkin itu IR Soekarno ya, karena dilihat dari dia dari masa muda hingga masa tuanya dia tuh semangat kepemimpinannya sangat tinggi gitu. Keren. Nah, kalau kita sudah tahu nih, prolog sedikit lah dari Kak Megan sama Timothy. Nah, sekarang kalau kita lihat kan Pancasila ini tetap dipegang teguh oleh Indonesia ya. Dari dulu sejak kita merdeka 1945 itu sampai sekarang Pancasila tetap ada untuk menyatukan Indonesia. Dan Pancasila ini itu kita hubungkan seperti di sifat nasionalisme yang ada dalam diri kita. Nah, ini yang sangat penting. Kadang kita tahu kalau negara kita ini, dan tidak negara kita sih, semua negara itu mengalami globalisasi. Dan untuk orang-orang zaman sekarang, terkhusus di Indonesia, sifat nasionalisme itu kadang
sudah mulai memudar terlihat-lihat. Contoh kayak misal ya, ada barang nih, kita sebut merek, nggak boleh. Nah, merek ya, nggak boleh. Barang luar negeri. Nah, barang luar negeri itu lebih menarik daripada barang-barang di Indonesia. Nah, itu kayak istilahnya itu, loh, kok kayak beda aja gitu ya. Kenapa? Menurut pendapat dari Kak Megan sama Kak Timothy, menurut kalian reaksinya terhadap sifat-sifat anak sekarang itu gimana? Terhadap hal nasionalisme Indonesia? Gimana? Dari Kak Megan? Kalau menurut saya pribadi ya, reaksi saya terhadap anak-anak zaman sekarang itu rasa nasionalismenya sangat disayangkan ya, karena menurut saya itu kurang perlu ditingkatkan lebih lagi gitu ya. Karena mungkin gara-gara globalisasi yang terjadi di era sekarang gitu ya, itu yang menyulitkan anak-anak zaman sekarang untuk tetap berpegang teguh pada nilai kenasionalisme gitu ya. Terus habis gitu kan zaman-zaman sekarang itu sudah sudah beda jauh dengan zaman-zaman dulu, zaman-zaman kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan. Jadi mereka mungkin belum ngerti gitu ya, apa sih tujuan Pancasila yang benar-benar dibutuhkan itu apa gitu. Itu sih menurut saya. Jadi kurang ditingkatkan gitu. Oh, kalau dari Timothy sendiri? Dari aku sendiri ya, aku melihat anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z apalagi gitu kan. Itu tuh cukup kasihan gitu lihat mereka. Kenapa kasihan? Mereka dari SD, dari SMP udah diajarin kan, ikut pelajaran PKN. Enggak pernah bolos kan? PPKN. Apalagi di Petra ini kan juga kan PKN kan pelajaran wajib. Betul. Kalau mereka udah ngikutin dari bertahun-tahun lalu, tapi sampai sekarang mereka masih nggak ada rasa nasionalismenya itu perlu diherankan gitu. Kayak lu selama pelajaran PKN tidur. Yang baca apa gurunya yang bikin ngantuk? Kan gurunya kagak ngedong ya. Gurunya itu kan lagi ngajarin ke kalian inti-inti penting, poin-poin penting yang rasa nasionalisme yang perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari itu kan ada, dan itu tuh terrealisasi. Kalau kita nggak punya rasa nasionalisme, ya kayak tadi tuh ketemu sama orang beda dikit berantem kita. Malah nggak tahu kamu siapa gitu. Kita lihat dikit yang beda nggak sama kayak kita, kamu kayak langsung merendahkan gitu loh. Itu aduh gimana? Sangat gitu disayangkan ya. Apalagi zaman-zaman sekarang itu sangat berbahaya. Salah jalan dikit, wah udah wes. Ya, kayak gitu sih. Kalau dari sisi kamu tanya apa nih tentang anak-anak sekarang ini? Iya, sekarang kita kan lagi pakai seragam nih, berarti kita lagi sekolah. Ya betul, sekolah. Setiap ya. hari Senin biasanya kita ada namanya upacara. Terus juga setiap harinya kita ada namanya piket kelas. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih dua hal itu penting gitu buat kita terapkan dalam kehidupan kita dan jangan sampai hilang kayak gitu? Dari Timothy. Oke, kalau dari aku ya, yang upacara itu pertama tuh menanamkan rasa disiplin. Betul. Sama menanamkan rasa cinta pada tanah air kita. Betul. Rasa hormat kepada pahlawan yang sudah berjuang terlebih dahulu. Betul. Memperjuangkan tanah air kita yang mau direbut sama negara-negara sebelah. Betul. Sekarang kita malah ngikutin negara sebelah. Waduh. Nah, itu yang mengapa penting upacara itu ada, yaitu buat kita disiplin, sama kita juga nginget jasa-jasa pahlawan kita tuh nggak gampang loh. Mereka berjuang berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Masa kita cuma disuruh upacara berapa menit doang males. Aduh, kayak beda. Kayak rasanya itu 1:1000. Tapi nasionalisme itu nggak ada. Bikin pusing gitu. Disayangkan sekali sih memang. Kalau dari Kak Megan gimana? Kalau menurut saya ya paling penting itu sih disiplin, dan selain itu juga untuk supaya siswa-siswa ini mengingat ya, sama seperti kata Timothy tadi, mengingat perjuangan para pahlawan gitu ya. Kalau misalnya kita sendiri sudah nggak betah gitu upacara, atau nggak mau upacara 40 sampai 1 jam aja, kayak gimana caranya kita memajukan bangsa Indonesia gitu ya. Upacara cuma 40 menit gitu ya. Jadi selain untuk mengingat jasa para pahlawan, itu juga membangun disiplinnya kita. Jadi disiplin ini kan juga dibutuhkan ya untuk dunia kerja nanti ya. Itu juga bisa membantu perkembangan bangsa Indonesia. Jadi kita juga senantiasa berkontribusi sama dengan negara kita gitu ya, berkontribusi dengan negara kita untuk memajukan perekonomian dan budaya bangsa gitu. Dan itu juga mencerminkan nilai dan sifat-sifat kenasionalisme lagi gitu. Setuju banget. Merdeka. Nah, seperti kita tahu tadi contohnya ada upacara dan juga piket-piket kelas yang mungkin jarang dilakukan sama siswa-siswa ya. Aduh, memang banget. Piket kelas cuma datang tanda tangan tapi kagak piket. Ketahuan. Nah, kesindir ya. Kesindir. Nah, tantangan-tantangan seperti ini tuh kan sudah terlihat di sekolah-sekolah. Nah, mungkin dari
Kak Megan sama Timothy, contoh tantangan lain nih, mungkin di luar sekolah atau dimanapun, yang mungkin yang pasti terutama ya mempengaruhi sifat nasionalisme di dalam remaja Gen Z seperti ini. Dari Kak Megan dulu. Oke, jawaban saya cuma satu sih, yaitu globalisme ya. Globalisasi, nah ya, globalisasi gitu ya. Banyak dari kita yang udah punya aplikasi misalnya kayak Instagram, terus TikTok, itu kan apa ya, budaya-budaya luar kan juga ada di situ ya, tercampur gitu ya. Jadi kita setiap hari itu mengonsumsi tren-tren budaya luar gitu. Jadinya kayak kok kayaknya lebih bagus sana ya, kok kayaknya lebih bagus itu ya. Nah, itu juga tantangan gitu ya ibaratnya. Dan apalagi ada ada orang-orang yang benar-benar belum paham tentang Pancasila gitu. Mungkin paham isinya tapi cara penerapannya, terus prakteknya waduh nggak paham gitu ya. Jadi kayak mereka gampang terbrainwash sama tren-tren budaya luar itu. Jadi itu juga merupakan tantangan sih. Nah, Kak, dari Timothy. Tantanganku ya sama tadi tuh kan adanya globalisasi itu membuat anak-anak zaman sekarang pasti semua udah pada punya HP dong, udah pada punya sosmed, udah pada punya dunianya sendiri ya, teknologi itu jadi membuat anak-anak ini pada punya sifat individualisme. Nah itu tuh ya, jadi membuat merasa dirinya mereka ini punya kesibukan sendiri, punya dunia sendiri, tidak mau diganggu-gugat dunia luar. Nah itu membuat mereka juga tidak peduli dengan yang lain. Kayak zona nyaman. Betul, zona nyaman. Bukan zona nyaman lagi, sudah terkunci di dalam dirinya sendiri. Rumah nyaman. Iya. Jadi membuat dia tuh kalau melihat misalnya ada orang lain nih, temannya jatuh, dia tidak memiliki rasa peduli. Dia mati rasa sudah gitu loh. Dia merasa diriku lebih penting, aku lebih mentingin diriku sendiri dulu lah. Aku lebih mementingin sekarang tuh mental health issue. itu problem-problem ya. Iya, apalagi sekarang tuh udah banyak tuh yang membicarakan hak asasi manusia. Nah, itulah bla 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 banyak gitu kayak gitu. Jadi membuat rasa nasionalisme lama-lama terkikis lama-lama nggak punya rasa cinta tanah air sendiri gitu. Kadang kayak nggak ngerti biasanya. Padahal Pancasila Pancasila 1. Tapi tidak dijalankan. Bener, gak ngerti kudu piye. Terus terkadang kalau misalnya bersangkutan dengan hak asasi manusia gitu ya. Kadang-kadang tuh ada orang yang belum benar-benar paham apa sih tuh hak asasi manusia gitu. Terus kadang-kadang nyimpang dikit gitu. Ini hak saya, Anda siapa? Ya seperti itulah. Individualisme, globalisme, globalisasi. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, ada nggak sih kayak cerita atau pengalaman gitu tentang hal-hal seperti itu di sekitar sekolah atau di rumah gitu, tempat ibadah gitu? Boleh dicoba diceritakan. Dari Timothy nih, sepertinya ini agak geser dikit, takut terlalu pinggir gitu. Jadi kayak pengalamanku dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kita melihat dari anak-anak zaman sekarang. Tadi betul tuh, banyak yang dikonsumsi tren-tren dari luar. Kayak misalnya contohnya nih, ini maaf yang teman-teman yang tersinggung ya. Mungkin yang suka Jepang-Jepangan tuh yang entah anime atau manga gitu kan. Itu kan auranya kuat gitu. Atau enggak yang Korea gitu, Koreaan itu sampai entah tasnya atau cara bicaranya atau semua cara ngomongnya juga udah sama-sama gitu. Kayak ngikutin sarang-sarang beo kok sarang beo sarang kata tua gitu. Itu tuh yang gitu-gitu tuh kita lihat itu mereka tuh udah kayak terdoktrin gitu loh. Kayak mereka tuh ngikutin itu sampai aku tuh nggak boleh kelewatan ini. Ini tuh penting banget dalam hidupku. FOMO. Iya FOMO, nah itu katanya itu kayak ngikutin. Temanku ada yang ikut tren ini, ikut-ikutan juga ikut-ikutan juga Nanti kan takut dibilang kagak asik gitu. Padahal kan kita harus tuh proud kepada negara kita sendiri, bukan bangga kepada negara lain. Yang negara lain loh, apa keuntungannya bagi kita? Mereka bahkan kayak lebih membanggakan, Jepang lebih hebat, Indonesia mah negara apa? Kagak gitu. Ingat, emang bagus kita itu membanggakan negara lain. Tapi kita kalau bisa ya, kita bisa ke negara lain itu tadi ya itu. Jangan sampai lupa ke negara kita sendiri. Betul. Kalau dari Kak Megan, kurang lebih sama sih. Jadi sebenarnya mengagumi negara lain atau budaya-budaya negara lain itu sebenarnya it's okay gitu ya. Tapi jangan lupa kembali lagi ke Indonesia gitu ya. Tipsnya kayak misalnya, ini budaya bagus gitu ya, budaya keren, inovasi ada inovasinya gitu. Ya kita ambil positifnya, kita bawa ke bangsa Indonesia. Apa
apa ya yang bisa diinovasikan atau dibentuk di Indonesia supaya Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang lebih maju gitu. Nah, gitu. Terus zaman sekarang itu banyak banget kan ya yang ada orang-orang yang ngomong waduh nanti saya kuliah di luar negeri aja, nggak mau di Indonesia kurang ya, gitu ya. Betul. Sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak ada masalahnya, tapi jangan lupa lagi kembali ke Indonesia atau balik lagi ke rasa cinta kepada Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengambil ilmu di sana, sebaik mungkin kalian bawa ilmu itu kembali ke Indonesia untuk memajukan bangsa Indonesia itu sendiri. Contohnya B.J. Habibie tuh. Iya benar. B.J. Habibie benar. Benar. Bikin pesawat loh. Buat Indonesia. Nggak ada pesawat kita nggak kemana gitu. Nggak kemana-mana gitu di sini. Ya contoh juga kayak timnas Garuda. Nah, ada pemain-pemain yang dari luar dan ya bukan ini di luar naturalisasi ya. Nah pemain-pemain yang Indonesia tapi mereka keluar bermain di klub-klub lain tapi tetap balik ke Indonesia. Nah itu salah satu contohnya seperti itu. Itu yang sangat dibanggakan ya, seperti itu bener. Ya. Kita mengagumi, boleh menyukai negara lain boleh, tapi jangan sampai meninggalkan budaya kita sendiri, bahkan sampai diklaim sama negara lain. Nah itu Jangan sampai. aduh, Rendang reok gitu. nah iya itu sih. Wah. Nah kayak gini kan pasti kita sudah tahu nih contoh-contohnya kayak tadi ada timnas Garuda tadi pemain Indonesia keluar tapi dia tetap ingat Indonesia. Nah itu kan berarti dilandasi dengan kesadaran. Nah mungkin dari Kak Megan sama Timothy gimana sih cara meningkatkan kesadaran seperti yang kayak anak-anak Garuda tadi. Nah menurut dari Kak Megan gimana? Oke, selain anak-anak generasi sekarang yang harus bertingkah laku, harus melestarikan, ya kita juga perlu bantuan dari orang-orang lain. Misalnya kalau misalnya di lingkungan sekolah ini ya nggak cuma siswa-siswanya tapi ada guru, ada karyawan, itu juga turut membantu karena Indonesia ini kembali lagi ya sila ketiga persatuan Indonesia, kita harus saling bekerja sama untuk melestarikan nilai Pancasila ini. Terus habis itu kita juga senantiasa memberikan edukasi kepada orang lain supaya orang lain lebih mengerti tentang apa sih tujuannya Pancasila itu, apa sih manfaatnya, supaya itu emang sudah menancap di diri kita sendiri gitu ya. Kita penting banget ada Pancasila untuk bangsa ini gitu. Oh iya. Kalau dari Timothy? Ini cara meningkatkan kesadaran. Ya, kita simpel aja dari membantu sesama. Iya benar. Dari kemanusiaan dan keadilan sosial dari Pancasila kan. Dengan kita membantu sesama, kita juga meningkatkan kesadaran kita bahwa Pancasila itu memang bisa terrealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar omongan belaka, tapi itu juga ya ada praktiknya juga gitu. Betul. Jadi jangan hanya kita teori dapat nilai PKN 100 tapi nggak dilakuin, kan lucu ya gitu kan. Waduh. Itu bahaya. Nah, teman-teman Tio, kita kan sekarang nih namanya teenagers ya. Teenagers. Remaja. Masa muda. Nah, gimana sih cara supaya menumbuhkan rasa nasionalisme dalam kehidupan kita gitu di masa muda? Mungkin ada tips and triknya? Boleh dari Timothy. Wah, kalau aku mah gampang aja. Kita ikut lomba 17 Agustus. Benar. Lumayan ya. Benar. Kita juga melatih rasa nasionalisme kita juga dari selain kita memperingati kemerdekaan Indonesia tiap Agustus tanggal 17 itu kan kita juga mengikuti lombanya. Nah, lombanya itu kan juga semua kan ada yang kerja sama gitu loh. Nah, itu juga meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita sendiri gitu. Simpel aja. Contoh panjat pinang itu. Sampai ada yang ayo. Kepala gue lu injek gitu. Tapi enggak apa-apa, itu berkorban. Yang penting bersama Indonesia. Nah, kalau dari Kak Megan gimana? Oke, nggak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari ya, yaitu sosial media. Kita sudah dikelilingi sosial media ya, informasi-informasi cepat yang kita konsumsi setiap hari, yaitu misalnya Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain lah ya. Jadi kembali lagi kepada teknologi dan informasi itu berperan sebagai pedang bermata dua ya. Kita bisa ambil sisi positif atau sisi negatifnya. Ya, it's up to us to choose ya. Sebaiknya kalian kalau misalnya untuk mau menumbuhkan rasa cinta nasionalisme atau nilai-nilai Pancasila, ya kalian pilihlah sisi positifnya, yaitu kalian konsumsilah kayak konten-konten yang bermanfaat atau konten-konten yang mendidik gitu ya. Jadi jangan disia-siakan informasi yang telah kita dapatkan ini gitu. Oh ya, bagus. Itu sosial media digunakan ya super factors ya. Nah, yang penting untuk Indonesia lebih maju. Hal-hal positif. Jaya. Nah,
kalau tadi kita sudah nemu nih caranya. Nah, sekarang gimana cara melestarikannya? Nah, melestarikan itu kan berarti kita harus tetap menjaga hal ini tetap ada. Nah, contohnya yang paling utama adalah nasionalisme itu tadi. Mungkin dari Kak Megan gimana? Oke, menurut saya kunci untuk melestarikan Pancasila atau nasionalisme ini itu yaitu kesadaran, karena semuanya dilandasi kesadaran ya. Benar, Kadang-kadang kembali lagi yes, kesadaran. Karena kadang-kadang apa ya, kesadaran akan tujuan dan manfaat Pancasila ini kadang dipandang sebelah mata gitu. Kadang-kadang pas betul. pelajaran PPKN, apa sih ini tujuan Pancasila, manfaat Pancasila, halah bisa di logika gitu ya. Tapi nggak bener-bener paham gitu. Jadi ya itu sih kuncinya, paham akan manfaat dan tujuan Pancasila ini. Pancasila ini sebenarnya buat apa sih? Ya buat memajukan bangsa Indonesia, memperekat kita semua yang berbeda-beda gitu. Jadi kita harus paham dulu tujuan dan manfaat Pancasila itu apa gitu. Dari Timothy, Kunci supaya kita bisa melestarikan Pancasila. gimana? Kalau dari saya mah simpel aja. Gimana? Kita harus bisa belajar menghargai. Iya sih, benar. Kita tuh harus belajar menghargai. Coba kita belajar menghargai dari diri sendiri dan orang lain terlebih dahulu. Betul. Nanti kalau kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri dengan cara kita tidak mengblame diri kita sendiri atau kita membuli orang lain, kita baru bisa menghargai negara kita. Kita baru bisa melestarikan rasa nasionalisme dalam diri kita sendiri. Itu betul. gampang aja. Simple, tapi ini bermakna ya teman-teman. Yes. Jadi harus benar-benar kita melestarikannya, ya itu udah dikasih tips and trik. Nah, gitu guys. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang cara melestarikan, solusi, sama contoh-contohnya nih. Nah, buat teman-teman sendiri mungkin ada sepatah dua kata buat super fighters yang menonton gitu. Sepatah, dua kata, tiga kata, empat kata. Aduh, kebanyakan. Banyak. Dari Timothy mungkin. Cintai produk-produk Indonesia. Oh, mantap pas. Maskulin maksudnya bukan. Bukan merek maaf ya. Nah, kalau dari Kak Megan nih, Apa ya, terapkan Pancasila, terapkan nilai apa ya, nasionalisme, lestarikan mereka, karena Indonesia tanpa ada kata one, satu, itu bukan Indonesia. keren. Berapa patah kata itu? Tapi keren. Jadi diringkas itu one. Keren. Wah, kita sudah bincang banyak-banyak nih. Kita bincang banyak. Oh, bincang banyak-banyak. Aduh. Banyak bincang-bincang. Baik. Kita juga sudah berbicara banyak tentang ini Pancasila itu apa, nasionalisme itu apa. Lalu ya tantangan-tantangan yang terutama untuk para Gen Z tentang nasionalisme, lalu juga bagaimana cara solusinya dan melestarikannya. Dan itu sangat berarti ya buat kita, apalagi kita ini yang umur masih fresh ya gini, fresh graduate, fresh from the oven. Fresh from the oven. Semangatnya masih berkobar-kobar. Betul. Saking semangatnya berkobar, panas kan oven. Api-api. Nah, kayak gitu. Nah, memang kita ini memang ditugaskan menjadi generasi bangsa yang harus bisa memajukan negara. Nah, itu menjadi tugas yang istilahnya itu tugas utama kita untuk negara yang kita tinggali ini. Nah, itu guys. Jadi banyak yang sudah kita ceritakan di sini, yang terutama dari Kak Megan dan Timothy, dan kita ucapkan terima kasih banyak buat Kak Megan, Timothy sudah mau memberikan pendapat, cerita, dan juga jawaban-jawaban terkait dengan Pancasila dan nasionalisme untuk remaja-remaja di zaman sekarang. Terima kasih banyak ya, mantap semua, keren. Nah, di sini kalau misal teman-teman nih ya, kalau misal mau menonton episode ini lagi ataupun aku penasaran nih sama Gen Z Talk sebelumnya kayak mana nih. Nah, bisa nih melihat episode-episode sebelumnya di akun sosial media kita. Apa aja sih kita? Kita punya YouTube yaitu SMA Kristen Petra 1, dan sosial media lainnya ada Instagram yaitu Super1A1. Buat cari info tentang kegiatan-kegiatan kita nih untuk episode-episode selanjutnya juga, Tio. Betul, keren. Nah, itu tadi ya guys. Jadi ada Instagram, YouTube, dan juga kita itu sebenarnya punya TikTok. Betul. TikTok agak pernah kelihatan. Karena memang TikTok kita baru. Baru terbit nih. Fresh. Kita juga promosi TikTok gitu. Yang pasti juga kita akan memberikan konten-konten yang dimana isinya adalah untuk memajukan para remaja-remaja, khususnya di bidang sekolah-sekolah ini ya, sebagai siswa sekolah agar bisa menjadi generasi penerus bangsa. TikTok kita ya sama,
SMA ke SMPTN 1 tinggal cari aja Super One A1. Nah, langsung udah ketemu TikToknya, silahkan di follow gitu. Nah, kalau nggak salah saya ingat Timothy mau ngomong sesuatu ini. Silahkan Timothy. Ini mumpung kebetulan tadi temanya ini lagi promosi gitu ya. Juga temanya sama masih Promosi Pancasila nih. gimana? Aku nih mau promosiin film buatan Petra. Petra bisa bikin film gitu ya. Petra bikin film. Waduh, gitu ya. Nah, jadi di sini Petra tuh bikin film berjudul sebentar. Buka baju nggak? Ada double. Ini bahkan sampai sudah bikin jersey sendiri gitu ya. Nah, ini judul filmnya itu adalah Nusantara. Ini pakai H, ini kan ada artinya sendiri. Nah, jadi filmnya ini rencana akan tayang Juli nanti loh. Karena harus nonton loh semua. Anak-anak Petra nih wajib nonton ya. Jadi ini film yang berceritakan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Yang bagaimana sih kita tuh bisa menyatukan keberagaman yang ada. Kuncinya itu apa? Kalau kalian mau tahu kuncinya, jangan lupa nonton nanti di bioskop. Bakal tayang loh di bioskop. Di bioskop? Iya. Keren sekali. Keren banget. Modelan Petra bisa tayang bioskop ini, wah modalnya apa itu kan? Petra bisa bioskop. Ini keren banget. Dan Jangan kalau lupa misalnya ditonton ya. Ya kalau misalnya kalian mau tahu info-info selanjutnya, ini boleh promosi ada IG sekalian nggak? Boleh silakan. Ini kalian bisa follow ini ke arah kamera atau gimana nih? Arah saya aja. Ya kalian bisa follow ya. Nama IG-nya itu nih kayak gini, nusantara.film. Nah, ini bisa kalian bantu follow ya teman-teman supaya bisa meramaikan film buatan Petra ini. Ini juga salah satu aksi ya, menerapkan nilai Pancasila. Bener. Dengan kita bekerja sama, kita bisa membuat sesuatu yang bagus. Yang penting untuk Indonesia merdeka. Mantap. Nah, kembali lagi, jangan lupa ditonton ya seperti ini. Kita seperti yang sudah kita bahas. Nah, ini yang penting adalah untuk Indonesia yang lebih maju. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi buat Kak Megan dan juga Timothy. Akhir kata kita tutup bersama-sama. One talk, one vision, one purpose, only on Super One Gen Z Talk. Terima kasih Supervisor. Super One Gen Z Talk. Go far with Super One.